Amr bin As melakukan sumpah setia baiat setelah Khalid bin Walid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya akan berbaiat kepada Tuhan, asalkan Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu." Kisah masuk Islamnya Amr bin As. Sebelum memeluk Islam, Amr bin As ikut menjadi yang terdepan dalam memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah ada banyak sosok yang pernah membenci Islam, tetapi kemudian menjadi Muslim dan namanya dikenang sebagai pejuang syiar agama. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun sejumlah sahabat memiliki masa lalu sebagai pembenci dakwah beliau. Seorang di antaranya adalah Amr bin As. Sejak zaman jahiliyah, lelaki ini termasuk seorang saudagar yang sukses di Mekah. Ia biasa menjalin hubungan niaga dengan negeri-negeri jauh, seperti Mesir, Syam, Suriah, Habasyah, Ethiopia, dan Yaman. Kemampuannya berdiplomasi sungguh-sungguh piawai. Ia juga dikenal sebagai salah seorang pakar strategi perang dan berjiwa ksatria sejak masa remajanya. Sebagai tokoh Quraisy, Amr bin As yang kala itu masih musyrik melihat Islam sebagai pengganggu stabilitas sosial politik Mekah. Satu tindakannya yang tercatat sejarah adalah menghalangi budi baik penguasa Habasyah, Raja Najasyi, yang menerima sekelompok kaum muslim hijrah ke negeri itu. Amr bin As juga dikenal sebagai salah seorang pakar strategi perang dan berjiwa ksatria sejak masa remajanya. Berpindahnya sejumlah muslimin ke sana atas anjuran Allah Subhanahu wa taala yang memahami Raja Najasyi sebagai penganut Nasrani yang taat. Peristiwa itu berlangsung sekitar 7 tahun sebelum hijrahnya beliau dan seluruh umat Islam ke Madinah. Kala itu, rombongan Muslim yang dipimpin Ja'far bin Abu Thalib sudah tiba di Habasyah. Namun, ketakutan masih meliputi mereka karena para petinggi musyrikin Quraisy justru menyusul. Amr bin As yang memimpin orang-orang ini untuk menghadap kepada Raja Najasyi. Tujuannya sang raja agar bersedia mengusir Ja'far bin Abu Thalib dan rombongan dari negeri Habasyah. Ibnu As begitu optimis karena kemampuan diplomasinya dan hubungan persahabatannya dengan elit Habasyah. Sesampainya di istana Habasyah, Amr bin As menyampaikan maksud kedatangannya langsung pada Raja Najasyi. Sang raja tidak langsung menyerahkan orang-orang Islam pencari suaka itu. Dengan bijaksana, Raja Najasyi memperhadapkan Amr bin As dengan Ja'far bin Abu Thalib. Tujuannya agar Raja Najasyi dapat berlaku adil dalam menilai siapa sesungguhnya yang paling benar dalam urusan ini. Untuk memenangkan argumennya, Amr bin As menyatakan kepada Raja Najasyi bahwa orang-orang Islam itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Sebagai seorang Nasrani yang soleh, Raja Najasyi cukup terkejut. Akan tetapi, Ja'far bin Abu Thalib ternyata mampu menjelaskan bagaimana Islam memuliakan sosok Maryam dan putranya, Nabi Isa alaihi salam. Khususnya setelah Ja'far membacakan kepada sang raja Al-Quran Surah Maryam ayat ke-14. Sebelum selesai ayat tersebut dibacakan, air mata Raja Najasyi berderai haru. Para pendeta kerajaan juga meneteskan air mata karena hati mereka tergugah keindahan ayat tersebut. Demi Allah, tidak ada perbedaan barang sehelai rambut pun antara ajaran Isa bin Maryam dan Nabi kalian, kata Raja Najasyi. Setelah itu, penguasa Habasyah tersebut meminta Amr bin As dan para pemuka Quraisy
agar berhenti mengganggu kaum muslimin. Selepas peristiwa itu, bagi Amr bin As seakan-akan terngiang lagi percakapan antara dirinya dengan Raja Najasyi. Sebelum peristiwa hijrah kaum muslimin, Raja Najasyi memang sudah mengetahui adanya Nabi akhir zaman. Sempat pula sang penguasa Habasyah itu bertanya kepada Amr, mengapa pula tidak beriman kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya perenungan ini mendapatkan terus membuatnya bertanya-tanya, apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata mengincar kedudukan politik di Mekah. Saat itu situasi antara umat Islam dan kaum musyrik sudah cukup berubah. Basis kekuasaan kaum muslimin berpusat di Madinah, sedangkan kaum musyrik Mekah terus mengadakan persekutuan demi menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, berbagai upaya tidak membuahkan hasil. Alih-alih begitu, fajar kemenangan semakin nyata bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira 8 tahun setelah hijrah, tanda-tanda kemunduran kekuatan kaum musyrik kian nyata. Dalam perang Ahzab, betapapun kaum musyrik bersekutu dengan kubu-kubu lain yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja kekalahan terjadi. Dalam kondisi demikian, Amr bin As berubah haluan. Dia menuju ke Madinah untuk menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi hanya selang 6 bulan setelah umat Islam membebaskan Mekah tanpa pertumpahan darah, Fathu Makkah. Amr bin As kemudian berpapasan dengan 2 orang tokoh Makkah lainnya, Khalid bin Walid dan Umar bin Tolhah. Amr lantas menyadari keduanya memiliki niatan yang sama dengannya. Sesampainya di Madinah, ketiga orang ini diterima dengan baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai bersabda, maka telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita. Amr bin As melakukan sumpah setia baiat setelah Khalid bin Walid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu ia mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan berbaiat kepada Tuhan, asalkan Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Wahai Amr, berbaiatlah, karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Sambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak masuk Islam, tidak ada yang menyudutkan langkah Amr bin As dalam menegakkan panji-panji agama tauhid.